Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftar dan atau cara mengurus agar bisa mendapatkan atau menerima bantuan sosial PKH. PKH ini menjadi program yang sangat seksi di kalangan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang berlomba-lomba ingin mendapatkan bantuan PKH ini. Anda sering mendapat pertanyaan ini ya. Pertanyaan terkait hal ini seringkali kita jumpai. Secara umum masyarakat mengira bahwa ada sebuah cara yang membuat mereka secara otomatis bisa jadi penerima program bantuan sosial PKH. Nah, hal ini bisa jadi karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Maka dari itu kita sebagai pendamping dan petugas juga harus menjelaskan. Yang harus kalian tahu bahwa program Keluarga Harapan atau PKH ataupun bansos lainnya tidak pernah melakukan pendaftaran beserta bantuan sosial. Tidak pernah melakukan pendaftaran peserta bantuan sosial. Yang ada hanya proses kegiatan validasi, ya. Yang ada hanya proses kegiatan validasi. Validasi data dimaknai sebagai kegiatan pencocokan data calon penerima bansos. Nah, validasi data juga bisa diartikan sebagai langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan sumber dan kebenaran datanya. Yang melakukan proses validasi adalah orang yang memiliki wewenang dan diberi tugas untuk melakukan itu. Nah, kalau di PKH yang melakukannya adalah pendamping sosial PKH. Mereka dibekali data dari Kementerian Sosial. Data tersebut akan dicocokkan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi tidak ada ceritanya ada orang yang secara tiba-tiba datang dengan membawa KK dan KTP untuk minta dimasukkan sebagai peserta PKH. Itu tidak bisa. Jika ada masyarakat yang melakukan itu, bisa dipastikan akan ditolak oleh pendamping PKH. Lalu, dari mana data itu berasal? Nah, data itu berasal dari data warga miskin yang sudah diolah oleh lembaga resmi bernama Pusdatin, kepanjangannya Pusat Data dan Informasi. Itu dinamakan sebagai DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dalam DTKS itu berisi 40% data keluarga di Indonesia dengan peringkat kemiskinan yang berbeda-beda. Peringkat ini dinamakan dengan desil karena pengelompokannya dibuat per 10%. Dan yang menentukan keluarga tersebut masuk ke dalam desil itu adalah tingkat kesejahteraan dari keluarga tersebut. Nah, ini pertanyaan juga. Bagaimana Kementerian Sosial bisa tahu siapa warga yang layak dalam DTKS? Nah, ini pasti menjadi pertanyaan oleh warga. Secara periodik atau berkala, DTKS ini dimutakhirkan oleh operator 6NG. Nah, 6NG ini singkatan, ada lagi kepanjangannya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Adalah sebuah sistem yang dibangun oleh kementerian untuk melakukan pemutakhiran data. Operator 6NG ada sampai di tingkat desa dan kabupaten. Nah, berarti ada di wilayah kalian masing-masing. Ada di kantor lurah, itu yang kota ya. Ada di kantor desa, itu bagi kabupaten.
Jadi kunci pemutahiran DTKS ini ada di pihak desa atau kelurahan. Nah, kalian harus ke kelurahan melapor. Dengan para tokoh masyarakat juga lembaga yang ada di desa tersebut. Nah, kalian harus ke kantor lurah atau kantor desa dengan para tokoh masyarakat, juga lembaga yang ada di desa tersebut. Nah, jika data terpadu kesejahteraan sosial ini sering dimutakhirkan, dipastikan penerima bantuan sosialnya akan tepat sasaran. Sebaliknya, jika DTKS di wilayah tersebut tidak pernah dimutakhirkan, maka bisa dipastikan penerima bantuan sosialnya orangnya itu saja. Jadi tidak guna heran kalau penerimanya itu saja, berarti DTKS-nya tidak bekerja di wilayah kalian. Nah, kalian harus datang itu DTKS ya, ke desa. Apa yang harus dilakukan supaya bisa masuk dalam DTKS? Nah, bagi warga Republik Indonesia yang belum masuk datanya ke DTKS atau ingin memeriksakan datanya sudah masuk atau belum ke DTKS, nah ini langkahnya. Langkah ini disebut dengan mekanisme pemutahiran data mandiri ya, atau MPM singkatannya. Bagi masyarakat yang merasa kehidupan ekonominya masih tergolong prasejahtera atau miskin ya, masyarakat bisa secara proaktif melakukan pengusulan dirinya kepada pihak pemerintah desa supaya bisa dimasukkan dalam DTKS. Usulan akan ditampung atau dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat. Hasilnya bisa diterima atau ditolak. Nah, karena yang tahu persis keadaan warganya adalah mereka. Hasil musyawarah desa atau kelurahan ini akan disampaikan ke dinas sosial untuk kemudian dilakukan verifikasi sesuai mekanisme yang ada hingga dikirim ke Kementerian Sosial. Kemudian ada pertanyaan lagi, hal terbaik apa yang harus dilakukan masyarakat? Nah, masyarakat harus melakukan kontrol sosial terhadap program bantuan yang ada di desa atau kelurahan masing-masing. Nah, jika ditemukan ada warga yang sudah sejahtera namun masih mendapatkan bantuan sosial, maka segera laporkan ke pihak pemerintah desa dan minta mereka untuk melakukan pemutakhiran DTKS-nya. Nah, apabila juga kawan-kawan menemukan penerima PK yang sudah mampu, bisa melaporkannya kepada pendamping PKH-nya supaya bisa ditindaklanjuti oleh pendamping PKH kota masing-masing. Nah, lanjutannya, karena selama warga yang sudah sejahtera tadi masih belum dimutakhirkan datanya, maka selain warga tadi masih menerima bantuan sosial, kesempatan untuk warga prasejahtera miskin baru jadi sulit dimasukkan dalam DTKS. Jadi, jika teman-teman tidak mau bekerja sama, tidak mau memberitahu siapa yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan, nah kawan-kawan tidak mau memberitahunya, takut apalah alasannya, nah menjadi risiko kawan-kawan yang mengusulkan akan lama masuk data kawan-kawan ke DTKS. Harusnya yang sudah mampu ini dikeluarkan supaya data antrian itu bisa naik ke atas, begitu kurang lebih. Nah, kawan-kawan yang ingin mengusulkan, ingin mendapatkan bantuan sosial, bisa segera langsung ke kelurahan atau ke desa atau langsung ke dinas sosialnya. Nah, kalau di sini nih di Kota Tanjung Balai, semua warga langsung ke dinas sosialnya, ke bagian SLRT, sistem layanan rujukan terpadu, ada di sini. Jadi masyarakat di sini ramai datang mengadu tidak mendapatkan bantuan sosial, selanjutnya mengusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial.
ke ruangan SLRT. Nah, di ruangan SLRT ada petugasnya masing-masing. Nanti setelah data kawan-kawan atau bapak ibu sudah diambil petugas, nanti diisi formulir, kemudian KK dan KTP diharapkan sesuai dengan tempat tinggalnya yang sekarang, jangan beda-beda. Ada tuh tempat tinggalnya beda dengan kakaknya, jadi petugas bingung mau nyari kemana. Nah, kemudian kalau bapak ibu mau mengusulkan itu, kalau bisa di fotokopi kakaknya dituliskan nomor HP, jadi supaya petugas nanti yang survei ke lapangan tidak kesulitan untuk mencari informasi di mana ibu-ibu, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak berada di tempat atau sedang di luar kota. Begitu, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Nanti info-info selanjutnya akan saya sampaikan kembali jika ada. Jangan lupa support channel ini, like dan subscribe, kemudian share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.